Pada tanggal 4 Oktober 2021, saya akan melakukan tindakan percakapan pada Nyonya X di Pasar Mawar. Saya sudah mendapatkan informasi pasien melalui rekam medis. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Anita. Saya bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Mbak Agus? Benar. Mbak Agus suka dipanggil nama siapa? Oh, Ina Agustina. Ina aja, Bu. Mbak Ina. Ya. Ya, bagaimana Mbak perasaannya buat hari ini? Apakah senang atau sedih? Sedih, Sus. Soalnya kan di sini nggak ada temen ngobrol. Ya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Mbak ya. Nanti mungkin 10 menit ke depan saya akan bertanya-tanya tentang semua hal dengan Mbak Agus. Tujuannya untuk menenangkan Mbak Agus, untuk memberi motivasi dan untuk supaya Mbak Agus tidak merasa sendiri lagi. Ya. Apakah Mbak Agus bersedia? Bersedia, Sus. Tempatnya mau di mana? Mau di sini atau di luar saja? Di sini saja. Ya, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Nanti untuk rahasia saya akan berusaha untuk merahasiakannya. Ya. Apa yang membuat Mbak Agustina sampai sini? Kalau boleh tahu. Kemarin sih saya marah-marah, Mbak. Terus saya dibawa ke sini sama keluarga saya. Apa yang membuat Mbak marah-marah? Saya dapat bisikan orang-orang gitu, Mbak. Tapi saya kadang-kadang gitu. Sudah berapa lama kayak gitu ya Mbak? Sekitar 6 bulan, Bu. Sebelumnya apa pernah merasakan yang sama? Belum pernah. Mbak Agus pernah jatuh kecelakaan? Tidak. Pernah demam sampai kejang-kejang? Tidak. Pernah minum alkohol? Tidak. Kalau untuk keluarga, apakah ada yang sakit yang sama kayak Mbak Agustina alami sekarang? Ada sih, Bu. Ibu saya juga. Cuman sekarang sudah di rumah. Apakah Mbak Agustina pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan? Seperti kekerasan atau pelecehan seksual? Tidak ada. Tidak. Bagaimana perasaan Mbak Agustina waktu dibawa ke rumah sakit ini? Ya, saya bingung sama cemas gitu, Bu. Mbak Agustina sering gelisah? Iya. Mbak Agus apa pernah merasakan kehilangan sebelumnya? Enggak pernah. Oke. Untuk pendidikan terakhir Mbak Agustina apa ya Mbak? SMA, Bu. Mbak Agus pernah putus sekolah? Enggak. Sekarang kerjanya apa? Sekarang enggak kerja. Enggak kerja. Orang yang paling dekat sama Mbak Agus siapa kalau saya boleh tahu? Adik saya, Bu. Adiknya. Adiknya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Sebelumnya pernah ada penolakan di masyarakat atau enggak? Ya pernah sih, Bu. Pas waktu itu saya main ke rumah tangga tapi nggak dibolehin masuk. Itu alasannya kenapa?
Katanya saya sering marah-marah gitu. Takut saya marah. Bagian tubuh mana yang Mbak Agustina sukai dan mengapa? Saya menyukai bagian tubuh semua, Bu. Soalnya alhamdulillah nggak ada yang cacat. Sebelum dirawat di rumah sakit ini, Mbak Agustina di rumah sebagai apa? Saya sebagai kakak Sebagai di rumah. kakak dan sebagai anak perempuan ya. Ya. Kalau di masyarakat, apakah Mbak Agustina mengikuti organisasi seperti acara gitu? Enggak pernah. Enggak. Mbak Agustina puas dengan posisinya sebagai kakak dan seorang anak perempuan? Saat ini sih belum ya, Bu. Soalnya saya kan nggak bisa terus membantu bapak sama adik saya buat cari uang. Mbak Agus puas dengan usianya yang sekarang ini? Belum sih, Bu. Soalnya belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa ya? Belum menghasilkan apa-apa? Ya. Mbak Agustina punya harapan nggak tentang penyakit yang sekarang Mbak Agustina alami? Ya, semoga penyakit saya ini cepat sembuh, biar saya nggak marah-marah lagi, biar cepat pulang ke rumah. Apa Mbak Agustina merasakan malu dengan diri Mbak sekarang ini? Iya, soalnya saya jadinya nggak pernah bisa main-main keluar, di rumah terus. Kalau boleh tahu, apa kelebihan Mbak Agustina? Tahu saya nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Kekurangannya? Ya, itu saya belum bisa menghasilkan apa-apa, membantu keluarga gitu. Mbak Agustina punya teman dekat? Nggak ada. Suka sosialisasi di masyarakat? Enggak. Mbak Agustina ada kesulitan komunikasi dengan orang? Sedikit. Sekarang kalau boleh tahu, tujuan hidup yang pengen Mbak Agustina capai itu apa? Ya, cuma pengen biar cepat sembuh dan bisa bahagiain orang-orang yang sayang sama saya. Ada orang yang Mbak Agustina sedang cintai saat ini? Nggak ada. Mbak Agustina tahu nggak artinya ibadah itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti pertemuannya selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan arti ibadah itu apa ya, Mbak? Ya. Ya. Apa yang sedang Mbak Agustina rasakan saat ini? Saat ini? Saya cuman bingung dan gelisah kenapa saya dibawa ke sini lagi. Kalau boleh tahu, apa sih yang Mbak Agustina dengar saat halusinasi itu muncul? Kayak orang ngomong, saya ada di sini, saya akan membunuh kamu gitu, Bu. Itu berapa kali? Itu bisa kadang 3 kali, kadang 4 kali gitu, Bu. Kapan itu? Dan saat apa? Kadang pas tiduran sampai pas mau makan juga gitu, Bu. Nah, kalau halusinasinya datang, biasanya Mbak Agustina ngelakuin apa? Saya marah-marah, Bu. Marah-marah? Ya.
Bisa disebutkan kita sekarang di mana dan tanggal berapa? Sekarang di Rumah Sakit Jiwa Magelang, ini tanggal 5 Oktober 2021. Di sini udah punya teman belum? Belum punya. Oke. Nanti bisa kenalan ya sama teman-temannya, kan banyak loh di sini. Iya. Kalau boleh tahu, apa kejadian yang dialami Mbak Agustina 1 bulan yang lalu yang masih teringat sampai sekarang? Saya itu pernah marah-marah ke rumah tetangga karena rujukan suara itu. Terus saya jadi digerebek sama warga. Apakah Mbak Agustina bisa menghitung mundur dari 10 sampai 1? Dicoba kalau bisa. Bisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagus ya Mbak. Ingatannya masih kuat sekali. Lalu kita lanjut, makanan yang paling Mbak Agustina sukai apa? Bakso. Untuk saat ini kalau Mbak Agustina mau makan, siapa yang bantuin? Adik saya. Adiknya. Iya. Berapa kali mandi sehari? Apa, Bu? Sehari berapa kali mandi? 3 kali. Pakai sabun ya? Sudah. Ya. Berapa kali ganti baju? 2 kali. Kalau boleh tahu, apa obat yang tadi Mbak minum? Agak lupa tadi, Bu, soalnya saya nggak inget. Obatnya nggak tahu. Ya? Haloperidol. Iya. Ya. Sekarang ini kalau boleh tahu, siapa yang memberi Mbak Agustina dukungan? Jauh ini sih cuman adik saya sama bapak saya yang sering bantu saya. Mbak Agustina kalau di rumah ngapain aja kegiatannya? Paling cuman bangun tidur itu makan, terus mandi, makan, terus nonton TV, terus tidur aja. Tidurnya lama ya? Berapa jam? Tergantung, biasanya 4 jam apa 3 jam kalau siang. Kalau ada masalah ngapain aja Mbak? Saya kadang marah-marah itu, Bu. Kalau ada ada masalah dengan keluarga saat ini? Nggak ada. Masalah pendidikan? Nggak ada. Masalah dengan masyarakat? Ya, cuman itu sih, Bu. Nggak bisa keluar dan ditolak di masyarakat. Dikucilkan. Iya. Masalah ekonomi ada nggak? Ya, ada sih, Bu. Soalnya kan keluarga saya bukan keluarga kaya, jadi ya uangnya cuma pas-pasan saja. Apa Mbak Agustina paham tentang penyakit yang Mbak Agustina alami saat ini? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Yang Mbak Agustina alami itu adalah salah satu, makanya kita berikan obat haloperidol supaya meredakan, mengurangi halusinasi yang datang terus-menerus ya Mbak ya. Ya, bagaimana perasaannya setelah saya tanya-tanya? Ya, saya agak lebih lega, bisa ngobrol sama
Ya, bagus sekali ya tadi jawabannya Mbak Agustina sudah lancar dan tidak ada kendala satupun. Besok saya kesini lagi untuk tadi membahas tentang apa arti ibadah itu, kan tadi Mbak Agustina belum paham ya. Besok saya jelaskan soal itu. Dan saya besok akan memberikan obat rutinnya Mbak Agustina. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.